Aku batalkan pernikahanku 1 jam sebelum ijab kabul. Ternyata calon suamiku melakukan ini di belakangku. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Matahari pagi menembus celah jendela, membelai wajah Maya dengan kehangatan lembut. Gaun pengantin berwarna putih gading, tergantung rapi di sudut kamar, tampak begitu megah dan anggun. Cahaya pagi memantul dari manik-manik kecil yang dijahit tangan, seolah menari menyambut hari yang sudah lama dinanti. Hari ini, Maya akan menikah. Perasaannya campur aduk. Ada gelombang kebahagiaan yang membuncah di dada, namun di saat yang sama, ada juga kecemasan yang menggigit. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang, siap melompat ke dunia yang sepenuhnya baru. Di bawah semua perasaan itu, terselip sebuah firasat aneh, seperti bisikan angin yang lewat begitu saja, terlalu halus untuk bisa ditangkap, namun cukup kuat untuk meninggalkan jejak. Firasat itu sudah ada sejak beberapa hari terakhir, mengiringi setiap langkah persiapannya, dan pagi ini terasa semakin nyata. Maya, sayang, sudah bangun. Suara ibu memecah keheningan. Ibu masuk ke kamar dengan senyum yang tidak bisa disembunyikan. Matanya berkaca-kaca, penuh haru. Ibu tidak menyangka hari ini datang secepat ini. Bisik ibu sambil mengusap lembut rambut Maya. Anak gadis ibu sebentar lagi akan menjadi istri orang. Maya tersenyum, mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan ibunya bahwa semuanya baik-baik saja. Ia memeluk ibunya erat, menghirup aroma wangi khas yang selalu memberinya rasa aman. Aroma mawar dan melati dari rangkaian bunga yang sudah diletakkan di kamar semalam memenuhi udara, menambah nuansa sakral pada hari itu. Beberapa saat kemudian, pintu kamar kembali terbuka. 3 sahabat terdekat Maya, Risa, Vina, dan Indah, masuk dengan tawa riang. Indah, yang bertugas sebagai maid of honor, membawa nampan berisi sarapan ringan. Calon pengantin tidak boleh tegang, nanti make-upnya luntur. Canda Indah, matanya memancarkan kehangatan yang membuat Maya merasa sedikit lebih tenang. Makan dulu, ya. Kamu butuh energi untuk melewati hari yang panjang ini. Rizky, calon suaminya, adalah sosok pria idaman. Semua orang, dari keluarga hingga teman-teman, menyukainya. Ia tampan, cerdas, dari keluarga terpandang, dan memiliki pekerjaan yang mapan. Rizky memperlakukan Maya dengan sangat baik. Selama berpacaran, Rizky selalu memberikan kejutan-kejutan kecil yang manis, selalu hadir saat Maya membutuhkan, dan selalu menunjukkan betapa ia mencintai Maya. Ia adalah pria yang sempurna di mata semua orang, dan Maya sendiri pun percaya akan hal itu. Firasat aneh yang ia rasakan sesekali ia tepis, menganggapnya sebagai bentuk kecemasan pranikah yang wajar. Di luar kamar, suasana rumah sudah riuh rendah. Suara para penata rias, fotografer, dan anggota keluarga terdengar berbaur. Ayah Maya, dengan setelan jas rapi, tampak berjalan hilir mudik. Raut wajahnya tegang, namun sesekali ia tersenyum bangga saat melihat putrinya. Bagi ayah, Rizky adalah pilihan yang tepat untuk putrinya. Dia pria yang baik, nak, kata ayah pada Maya suatu malam. Ayah yakin dia akan menjaga dan membahagiakanmu. Saat penata rias mulai bekerja, Maya memejamkan mata. Ia membiarkan pikirannya kembali pada awal pertemuannya dengan Rizky. Mereka bertemu di sebuah seminar, di mana Rizky dengan percaya diri memperkenalkan diri dan meminta nomor teleponnya. Sejak saat itu, mereka menjadi dekat. Hubungan mereka terasa begitu alami, tanpa paksaan, dan penuh dengan kehangatan. Semua berjalan lancar, seolah sudah ditakdirkan. Namun, dalam batinnya, ada sebuah pertanyaan kecil yang terus berputar. Pertanyaan yang tidak berani ia ucapkan. Mengapa Rizky selalu tampak begitu sibuk dan sulit dihubungi beberapa bulan terakhir? Terutama saat ia bilang harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan? Maya mencoba mengabaikannya, karena Rizky selalu punya alasan yang masuk akal dan selalu kembali dengan hadiah atau cerita yang manis. Kini, riasan wajahnya sudah selesai. Penata rias mengagumi kecantikannya yang natural. Gaun pengantinnya dikenakan, dan semua orang di ruangan itu menahan napas.
Maya berdiri di depan cermin, melihat pantulan dirinya. Ia tampak seperti ratu, lengkap dengan mahkota dan veil yang menjuntai. Matanya berbinar, memancarkan kecantikan yang murni dan polos. Ia mencoba tersenyum, namun senyum itu terasa sedikit asing, seolah ada beban tak terlihat yang menahannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan di pintu. Vina membuka pintu, dan muncullah Indah dengan ekspresi cemas. "Maaf, aku terlambat," katanya terengah-engah. Indah menjelaskan bahwa ia harus mengambil sesuatu dari apartemen lama Rizky. Maya tersenyum dan meminta Indah untuk tenang. Indah kemudian memberinya sebuah kotak kecil. "Ini, Maya, hadiah dariku. Aku menemukan ini saat membantu Rizky membersihkan apartemennya. Aku pikir ini akan menjadi kenang-kenangan yang indah untuk kalian berdua." Kotak itu berisi sebuah flash drive berwarna perak. Maya menatapnya. Ada sedikit rasa penasaran yang muncul. Firasat aneh yang tadi sempat ia lupakan, kini kembali hadir. Video kenangan. Batinnya. Mengapa Rizky tidak pernah membicarakan hal ini? Ia memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Ini adalah hari pernikahannya, dan ia harus bahagia. Jam menunjukkan pukul 9 pagi. Upacara ijab kabul akan dimulai pukul 10. Seluruh keluarga sudah berkumpul, menunggu di ruang utama. Tawa dan obrolan meriah terdengar sampai ke kamar. Maya mengambil flash drive dari dalam kotak, membiarkan jemarinya mengusap permukaannya. Ia tidak tahu bahwa benda kecil ini, yang seharusnya menjadi kado manis dari sahabatnya, akan menjadi kunci yang membuka pintu kebenaran yang akan menghancurkan kebahagiaan yang selama ini ia bangun. Maya menatap pantulan dirinya sekali lagi, mengambil napas dalam-dalam, dan berjalan keluar dari kamar, meninggalkan semua firasat aneh di belakangnya. Ia tidak menyadari bahwa 1 jam ke depan, seluruh hidupnya akan berubah, dan semua yang ia percaya akan hancur lebur. Di antara keramaian dan tawa, Maya berjalan keluar dari kamarnya dengan perasaan yang campur aduk. Ia masih memegang kotak kecil berisi flash drive dari Indah. Di luar, suasana rumah sudah sangat ramai. Suara tawa, musik gamelan, dan obrolan para tamu memenuhi setiap sudut. Tim fotografer sudah mulai mengambil gambar, mengarahkan anggota keluarga untuk berpose. Di tengah semua keindahan dan kegembiraan ini, Maya merasa seolah ada gelembung yang memisahkan dirinya dari orang lain. Gaun pengantin yang seharusnya membuatnya merasa bak ratu, kini terasa berat. Saat melewati ruang tengah, ia melihat ibunya sedang berbicara dengan penuh semangat kepada beberapa kerabat. Raut wajahnya cerah dan bangga. Ayah juga terlihat gagah dengan jasnya, menerima ucapan selamat dari para tamu yang terus berdatangan. Semua orang tampak bahagia, begitu yakin bahwa ini adalah awal dari sebuah kisah cinta yang sempurna. Maya menelan ludah, mencoba memaksakan senyum di wajahnya. Firasat aneh itu kembali, bisikan yang terlalu samar untuk bisa diucapkan, namun terlalu kuat untuk diabaikan. Di sebuah sudut yang lebih sepi, ia melihat Vina dan Risa sedang mengatur hiasan bunga. Risa yang pertama menyadari kehadirannya. "Maya, kamu sudah siap? Kamu cantik sekali," seru Risa. Matanya berbinar. Vina mengangguk setuju, seperti bidadari yang turun dari langit. Maya menghampiri mereka. "Di mana Indah?" tanyanya. Ia merasa perlu bicara dengan Indah tentang flash drive aneh yang diberikan. Mengapa Indah harus terburu-buru mengambilnya dari apartemen Rizky? Dan mengapa Rizky tidak pernah menyebutkan video kenangan ini? "Indah lagi di luar sebentar, katanya mau angkat telepon," jawab Vina sambil menyisir rambut Maya yang disanggul. Dia kelihatan cemas. "Ya?" gumam Risa. Sesaat kemudian, Indah kembali masuk. Ekspresinya masih tegang, namun ia segera menutupinya dengan senyuman lebar. "Ada apa, Mei? Ada yang bisa aku bantu?" tanyanya. Suaranya terdengar sedikit terburu-buru. "Indah, soal flash drive ini." Maya mengangkat kotak kecil itu. "Video kenangan apa ini? Rizky tidak pernah cerita," bisiknya, tak ingin orang lain mendengar. Indah tertawa kecil, tawa yang sedikit dipaksakan. "Ah,
Itu cuma video-video lama. Foto-foto dan video kalian waktu masih pacaran. Aku menemukannya saat membantu Rizky merapikan barang-barangnya. Dia bilang dia punya banyak file kenangan yang ingin dia pindahkan ke laptop barunya. Tapi dia lupa melakukannya. Jadi aku bantu mengambilnya dari apartemen lamanya. Ia kemudian memotong pembicaraan. Sudah ya, Mei. Nanti saja kamu tontonnya. Sekarang fokus pada acara. Pokoknya, ini kenang-kenangan terbaik dariku, ya. Indah menepuk pundak Maya. Lalu buru-buru pergi menuju ke bagian lain dari rumah. Jawaban Indah terasa kurang meyakinkan. Mengapa Rizky, yang selalu teratur, lupa memindahkan video kenangan mereka? Dan mengapa Indah yang harus melakukannya? Sampai ia terlihat begitu panik dan tergesa-gesa? Pertanyaan-pertanyaan itu kembali berputar di benak Maya, menciptakan ketidaknyamanan yang semakin besar. Jam terus berdetak. 1 jam menuju ijab kabul terasa semakin cepat. Maya kembali ke kamarnya, mencari ketenangan. Ia duduk di pinggir ranjang, menatap pantulan dirinya di cermin. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa kecurigaan ini tidak berdasar. Mungkin Indah hanya ingin memberikan kejutan, dan Rizky memang sibuk. Firasat itu hanyalah bagian dari kecemasan biasa. Namun, sesuatu di dalam dirinya menolak untuk tenang. Ia merasa perlu melihat isi flash drive itu, hanya untuk memastikan. Hanya untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tentu saja isinya hanya video-video kenangan yang manis. Dengan tangan yang sedikit bergetar, ia mengambil laptop di meja riasnya. Ia menyambungkan flash drive perak itu. Sebuah folder muncul di layar, bertuliskan, kenangan. Maya membuka folder itu, dan seketika ribuan file video dan foto memenuhi layar. Jantungnya berdebar kencang. Ia menghela napas panjang, bersiap untuk melihat kenangan-kenangan manis bersama Rizky yang akan segera ia nikahi. Ia mengeklik file pertama. Video itu diputar. Hanya dalam hitungan detik, senyum di wajah Maya menghilang, digantikan oleh ekspresi syok dan kebingungan. Yang ia lihat bukanlah video kenangan yang ia bayangkan. Yang ada di layar adalah Rizky, calon suaminya, sedang duduk di sebuah kafe, tertawa lepas bersama seorang wanita. Maya mengerutkan dahi. Ia tidak mengenali wanita itu, namun cara Rizky memandangnya, sentuhan kecil di lengan wanita itu, dan tawa mereka yang begitu dekat membuat perut Maya terasa mual. Ini bukan video kenangan mereka. Maya tidak bisa mempercayai matanya. Ia mengecek detail video. Tanggal dan lokasi yang tertera membuat darahnya berdesir. Video itu diambil di sebuah kota di luar pulau. Pada waktu yang sama saat Rizky mengatakan ia harus menghadiri konferensi pekerjaan. Ia menutup laptopnya, menarik napas dalam-dalam, dan meyakinkan dirinya bahwa ia mungkin salah melihat, atau itu hanyalah salah satu rekan kerja Rizky. Mungkin ia hanya terlalu tegang. Namun, firasat itu, yang selama ini hanya bisikan, kini berubah menjadi jeritan. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka laptopnya lagi. Ia harus mencari tahu. Ia harus yakin. Tepat saat jarum jam menunjukkan pukul 9.30, ia mengeklik sebuah folder lain yang menarik perhatiannya. Folder itu bertuliskan, penting. Di dalamnya, ada beberapa video dan rekaman audio. Ia mengeklik file video pertama, dan apa yang ia lihat selanjutnya akan menghancurkan semua kebahagiaan dan kepercayaan yang ia miliki selama ini. Jantung Maya berdebar kencang. Suaranya terasa memekakan telinga. Detik-detik menuju ijab kabul terasa seperti hitungan mundur menuju sebuah ledakan. Sisa waktu yang tersisa, yang seharusnya ia gunakan untuk menenangkan diri dan mematut diri, kini dihabiskan untuk menggali kebenaran yang pahit. Tangan Maya bergetar saat ia menggeser kursor ke folder penting di layar laptopnya. Rasa penasaran bercampur dengan ketakutan yang mencekam. Ia berharap ia salah, bahwa ia hanya salah paham dan semua ini hanyalah kecemasan wajar seorang calon pengantin. Folder penting berisi beberapa file. Ada video, rekaman suara, dan bahkan beberapa tangkapan layar percakapan. Maya mengeklik file video pertama, sebuah rekaman yang tampaknya diambil secara diam-diam. Di layar,
Muncul sosok Rizky sedang duduk di sebuah kafe. Wajahnya tampak serius dan penuh perhitungan. Di depannya, duduk seorang wanita yang asing bagi Maya. Maya tidak mengenali wanita itu. Namun cara Rizky berbicara, gerak-gerik tubuhnya yang penuh perhatian, membuat firasat buruk di perutnya kembali muncul. "Jadi, kapan kamu akan menikahinya?" tanya wanita itu. Suaranya terdengar seperti bisikan namun cukup jelas. Rizky tersenyum miring. "Tepat 1 jam lagi." Semuanya berjalan sesuai rencana. Dia tidak mencurigai apapun, jawab Rizky. Suaranya dipenuhi nada kemenangan. "Orang tua Maya sangat menyukaiku. Begitu juga teman-temannya. Terutama Indah, sahabatnya." Ia berhenti sejenak. Tawa kecilnya terdengar mengejek. "Indah yang paling membantuku. Dia yang selalu memberikan informasi tentang rencana Maya, tentang hartanya, dan tentang semua hal yang aku butuhkan untuk membuat sandiwara ini sempurna." Mata Maya membelalak. Ia menutup mulutnya, menahan jeritan yang hampir keluar. "Indah? Sahabatnya? Bagaimana bisa?" Maya mempercepat video, dan ia melihat Rizky berbicara tentang bagaimana ia akan segera menguasai perusahaan keluarga Maya setelah mereka menikah. Ia mengatakan bahwa pernikahan ini hanyalah langkah awal dari rencana jangka panjangnya. Maya merasa seolah ia sedang menonton film horor. Namun yang ada di layar adalah realitasnya sendiri. Ia membuka file lain. Sebuah rekaman suara yang diambil di tempat yang berbeda. Suara Rizky terdengar. Kali ini penuh dengan rasa frustasi. "Kenapa dia tidak mau menceraikanmu?" tanyanya kepada seseorang. "Aku harus segera menyelesaikan pernikahan ini dan mendapatkan semua yang aku inginkan." Suara wanita itu terdengar lirih. "Sabar, sayang. Percayalah, semuanya akan berjalan sesuai rencana kita." Kini, air mata Maya menetes. Tubuhnya terasa lemas, tidak berdaya. Ia membuka tangkapan layar terakhir. Sebuah percakapan pesan singkat antara Rizky dan Indah. "Indah, bagaimana, Kaye? Apa dia sudah tahu?" Rizky, "Tidak, semua aman. Dia tidak tahu apa-apa." "Kamu sudah memberikan flash drive itu padanya?" Indah, "Sudah. Aku yakin dia tidak akan berani membukanya. Dia terlalu tegang dan terlalu polos." Rizky, "Bagus. Aku akan segera menikahinya. Dan kita akan segera hidup bahagia setelah semua ini selesai." Maya tidak bisa lagi menahan tangisnya. Tangannya bergetar hebat. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi firasat. Yang ada hanyalah sebuah kenyataan pahit yang menghancurkan hatinya berkeping-keping. Rizky bukanlah pria sempurna yang ia pikirkan. Ia adalah seorang penipu. Dan yang lebih menyakitkan, Indah, sahabatnya sendiri, adalah komplotannya. Ia telah dikhianati oleh 2 orang yang paling ia percaya. Ia melihat pantulan wajahnya di cermin. Riasan yang sempurna kini luntur oleh air mata. Gaun pengantin yang megah terasa seperti penutup yang menutupi kebusukan. Ia tidak bisa melanjutkan sandiwara ini. Ia tidak bisa melangkah ke altar dan mengucapkan janji suci kepada pria yang hanya mencintai hartanya, dan sahabat yang menikamnya dari belakang. Di luar, suara keramaian semakin mendekat. Suara MC terdengar memanggil nama Rizky. "Rizky, sang calon pengantin pria, sudah siap. Kita menunggu kehadiran calon pengantin wanita, Maya, untuk memulai ijab kabul." Maya mengambil napas dalam-dalam, mengusap air matanya. Wajahnya yang basah kini mengeras. Amarahnya mengalahkan rasa sedih. Dengan langkah yang mantap, ia berjalan keluar kamar, meninggalkan laptop yang masih menyala di atas meja. Ia harus menghentikan ini. Ia harus menunjukkan kepada semua orang siapa sebenarnya Rizky. Dan ia harus membuktikan kepada Indah bahwa ia tidak sepolos yang mereka pikirkan. Ia berjalan di antara para tamu yang menatapnya dengan senyum. Namun, ia tidak membalas senyuman itu. Matanya lurus menatap ke depan, ke arah Rizky yang sudah duduk di depan penghulu. Senyumnya tampak begitu tulus, namun Maya tahu, senyum itu adalah topeng kebohongan. Tepat 1 jam sebelum ijab kabul, Maya berdiri di depan pelaminan. Ia mengambil mikrofon, dan dengan suara yang bergetar namun penuh tekad,
Ia bersiap untuk mengumumkan pembatalan pernikahannya, mengungkap pengkhianatan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Semua mata tertuju pada Maya. Ia berdiri di depan pelaminan. Gaun pengantinnya yang indah tampak begitu kontras dengan wajahnya yang kini mengeras penuh tekad. Di sisi lain pelaminan, Rizky sudah duduk. Senyumnya yang sempurna masih terukir di bibir. Senyum itu, yang dulunya adalah sumber kebahagiaan Maya, kini terasa seperti pisau yang menusuk jantungnya. Rizky menatap Maya, ekspresinya dipenuhi kebingungan, seolah tidak mengerti mengapa calon istrinya berdiri di sana dengan ekspresi seperti itu. Maya, sayang, ada apa? Mengapa kamu tidak segera ke sini? Bisik Rizky. Namun, Maya tidak membalas. Matanya lurus menatap mikrofon di tangannya, benda kecil yang akan menjadi alatnya untuk mengungkap kebenaran. Tangan Maya masih sedikit bergetar, namun ia berhasil menahannya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanian yang ia miliki. Suara gemuruh di aula seketika sunyi saat Maya membuka mulutnya. Para hadirin yang saya hormati, suaranya terdengar bergetar pada awalnya, namun ia memaksanya menjadi lebih tegas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini. Semua orang mulai berbisik, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Keluarga Maya terlihat tegang, sementara Rizky mulai terlihat panik. Ia bangkit dari duduknya dan mencoba menghampiri Maya, tapi Maya menggelengkan kepala, menghentikannya. Rizky, aku tidak bisa melanjutkan ini. Lanjut Maya. Kata-katanya menggantung di udara, membuat suasana menjadi semakin tegang. Pernikahan ini, aku batalkan. Seketika, aula yang tadinya ramai menjadi hening total. Keheningan itu sangat mencekam. Hanya terdengar suara napas dan bisikan yang sangat lirih. Ayah Maya, dengan wajah pucat, mencoba mendekati putrinya. Ibu Maya menutup mulutnya. Matanya membelalak tak percaya. Rizky akhirnya berhasil berjalan menghampiri Maya. Apa maksudmu, sayang? Ini tidak lucu. Bisiknya dengan suara geram. Namun senyum palsu masih ia pertahankan untuk para tamu. Tolong letakkan mikrofonnya. Kita bisa bicarakan ini nanti. Maya tidak bergeming. Ia menatap lurus ke mata Rizky. Aku sudah melihat semuanya, Rizky. Jawab Maya. Suaranya kini terdengar dingin dan tanpa emosi. Aku sudah melihat semua video dan semua bukti pengkhianatanmu. Ia mengangkat laptop yang ia bawa dari kamar, dan menyambungkannya ke layar proyektor yang ada di sudut ruangan, yang tadinya disiapkan untuk menampilkan video kenangan mereka. Para tamu dan keluarga terlihat penasaran, mendekat untuk melihat apa yang akan terjadi. Video pertama yang diputar adalah rekaman Rizky yang sedang bermesraan dengan wanita di luar kota. Wanita yang asing bagi semua orang. Para tamu mulai berbisik lagi, tapi kali ini nada bisikan mereka dipenuhi oleh rasa terkejut dan marah. Kemudian, Maya memutar rekaman suara Rizky yang berbicara tentang harta keluarga Maya dan bagaimana ia akan menguasai perusahaan mereka setelah menikah. Para tamu, termasuk keluarga Maya, terdiam. Wajah ayah Maya memerah, penuh amarah. Dan puncaknya, Maya memutar video yang menunjukkan Rizky sedang berciuman dengan wanita lain. Semua mata membelalak saat mereka mengenali wanita itu. Itu adalah Indah, sahabat karib Maya yang selama ini selalu ada di sisinya. Indah yang tadinya berdiri di antara para tamu, terlihat panik. Wajahnya yang pucat kini memerah karena malu. Ia mencoba melarikan diri, namun Vina dan Risa, yang juga syok melihat video itu, menahan tangannya. Indah. Bisik Vina, suaranya terdengar tidak percaya. Rizky, yang melihat semua bukti itu, tidak bisa lagi menyembunyikan kepanikannya. Ia berusaha meraih laptop Maya, namun Maya dengan cepat menariknya. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Teriak Rizky, suaranya dipenuhi amarah. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Aku sudah melihat semuanya, Rizky, kata Maya. Air mata akhirnya jatuh. Kamu adalah seorang penipu. Dan Indah. Maya menoleh ke arah Indah. Air matanya mengalir deras. Kamu adalah sahabat yang paling aku percaya. Tapi ternyata, kamu yang menikamku dari belakang.
Suasana di aula menjadi kekacauan. Beberapa tamu mulai berteriak. Keluarga Maya mencoba menenangkan ayah yang sudah terlihat ingin menghampiri Rizky. Rizky akhirnya menyerah. Wajahnya yang tampan kini terlihat hancur, dikuasai oleh rasa malu dan kekalahan. Ia membiarkan para pengawalnya membawanya keluar dari aula. Di tengah kekacauan itu, Maya berdiri tegak, membiarkan semua orang melihat air matanya yang jatuh. Ia telah membuat keputusan yang paling dramatis dalam hidupnya. Keputusan yang tidak hanya menyelamatkan dirinya dari kehancuran, tetapi juga mengungkap kebenaran yang kejam. Dengan bab 4, kita telah mencapai puncak dari pengkhianatan dalam cerita ini. Aku mencoba untuk membuat adegan ini sekuat mungkin, dengan perubahan emosi Maya dan reaksi para karakter di sekitarnya. Bagaimana menurutmu? Aku bisa melanjutkan ke bab 5, di mana kita akan melihat kekacauan yang terjadi setelah pengumuman itu dan bagaimana Maya menghadapi badai media dan penjelasan kepada keluarganya. Di tengah-tengah aula yang tadinya dipenuhi tawa dan kebahagiaan, kini hanya ada keheningan yang memekakan telinga, diikuti dengan bisikan, lalu keributan yang tak terkendali. Para tamu berbisik, kaget dengan pengungkapan yang baru saja mereka saksikan. Keluarga Maya, terutama ayah dan ibunya, merasa seolah dunia mereka runtuh. Wajah ayah memerah, bukan hanya karena amarah, tetapi juga karena rasa malu dan kecewa. Sementara ibu, yang sedari tadi berdiri di sisinya, kini tak bisa lagi menahan tangisnya. Ia memeluk Maya erat, seolah ingin melindungi putrinya dari semua kekacauan yang terjadi. "Maafkan ibu, nak, maafkan ibu," bisik ibu. Suaranya terputus-putus. Maya hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ia tidak menyalahkan siapapun. Ia tahu, semua ini bukanlah kesalahan orang tuanya. Rizky, yang sudah diseret keluar oleh pengawalnya, masih berteriak-teriak, mencoba membela diri. "Ini tidak benar. Ini hanya salah paham. Maya, dengarkan aku." Namun, suaranya tenggelam dalam keributan. Di sisi lain, Indah, sahabat yang telah berkhianat, berhasil lolos dari pegangan Vina dan Risa. Dengan wajah pucat pasi, ia berlari keluar dari aula, melarikan diri dari tatapan menghakimi yang mengikutinya. Vina dan Risa hanya bisa menatap punggungnya, tidak percaya bahwa sahabat yang selama ini mereka kenal bisa melakukan hal sekeji itu. Air mata Vina menetes, bukan hanya untuk Maya, tapi juga untuk persahabatan yang hancur. Melihat semua kekacauan ini, keluarga Maya mengambil alih situasi. Ayah, meskipun marah, berusaha tetap tenang. Ia meminta para tamu untuk meninggalkan aula. "Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada masalah internal keluarga yang harus kami selesaikan. Kami akan segera memberitahu Anda tentang perkembangan selanjutnya," kata ayah, suaranya tegas, mencoba mengendalikan situasi. Maya kemudian dibawa ke sebuah ruangan pribadi bersama kedua orang tuanya dan Vina serta Risa. Di sana, ia kembali menjelaskan semua yang ia temukan di flash drive itu. Ia menceritakan tentang percakapan Rizky dengan wanita yang ia sebut-sebut sebagai kekasihnya, dan rencana jahat mereka untuk menguasai harta keluarga Maya. "Mengapa kamu tidak memberitahu kami lebih awal, nak?" tanya ayah, suaranya bergetar. Aku tidak yakin, Yah," jawab Maya, suaranya lirih. "Awalnya aku hanya berpikir itu kecemasan biasa. Aku tidak ingin merusak hari ini. Tapi saat aku melihat bukti-bukti itu, aku tidak punya pilihan lain." Ibu Maya memeluknya lagi. "Kamu sudah melakukan hal yang benar, nak. Ibu bangga padamu." Maya menjelaskan bahwa Indah adalah sosok yang membantunya, yang memberikan flash drive itu kepadanya. Ia menunjukkan tangkapan layar percakapan antara Rizky dan Indah, di mana Indah menyebutkan rencananya untuk membuat Maya tidak membuka flash drive itu. Vina dan Risa yang melihat bukti itu, tidak bisa lagi membendung air mata mereka. "Aku tidak percaya Indah bisa melakukan ini," kata Risa, suaranya serak. Aku akan bicara dengannya." "Jangan, Risa," kata Maya. "Aku sudah tidak ingin berhubungan lagi dengannya. Aku sudah memutuskan semua kontak dengannya." Di luar, badai media sosial sudah mulai meledak.
Para tamu yang menyaksikan kejadian itu langsung membagikan video dan cerita ke media sosial. Dalam waktu singkat, berita tentang pembatalan pernikahan dramatis karena pengkhianatan menjadi trending topik. Wajah Maya dan Rizky ada di mana-mana. Namun, Maya tidak peduli. Ia mematikan ponselnya dan meminta agar semua orang di sekitarnya juga tidak peduli dengan komentar-komentar negatif yang ada. Yang terpenting baginya saat ini adalah ia telah berhasil mengungkap kebenaran. Ia telah selamat dari sebuah pernikahan yang akan menghancurkan hidupnya. Maya menghabiskan sisa hari itu dengan menangis, merenung, dan memeluk orang-orang yang benar-benar mencintainya. Ia tahu, ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru. Perjalanan untuk menyembuhkan luka, memaafkan dirinya sendiri, dan menemukan kembali jati dirinya. Ia tidak tahu bahwa badai yang baru saja ia lewati akan menjadi kekuatan yang akan membantunya bangkit dan menjadi sosok yang lebih kuat. Pagi setelah hari yang menghancurkan itu terasa begitu berat. Maya terbangun di kamarnya, yang kini terasa begitu sepi dan asing. Gaun pengantin yang ia kenakan kemarin sudah dilipat rapi, namun gambaran keributan yang terjadi di aula masih terbayang jelas di kepalanya. Ia merasa seolah-olah ia baru saja selamat dari sebuah badai besar. Gaun yang indah itu kini terasa seperti sisa-sisa bencana. Di luar kamar, suasana rumah masih dipenuhi oleh keheningan yang tegang. Keluarga Maya, yang biasanya sibuk dan ceria, kini berjalan dengan langkah yang hati-hati. Ayah, dengan wajah lelah, duduk di ruang tamu, membaca koran tanpa fokus. Ibu, dengan mata sembab, mondar-mandir di dapur, mencoba menyiapkan sarapan. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun Maya tahu, mereka sedang menanggung beban yang sama. Maya memutuskan untuk turun. Ia menemukan Vina dan Risa sedang menunggunya di ruang keluarga. Wajah mereka masih terlihat khawatir, namun ada juga kelegaan di mata mereka. "Bagaimana perasaanmu, Mei?" tanya Risa, suaranya lembut. Aku tidak tahu," jawab Maya jujur. "Aku merasa kosong. Aku merasa seolah aku tidak mengenal diriku sendiri." Vina mengangguk. "Itu wajar, Mei. Kamu baru saja melewati sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun." Mereka berdua memeluk Maya erat. Maya merasakan air matanya kembali mengalir. Ia tidak perlu mengatakan apa-apa. Ia tahu, Vina dan Risa ada di sana untuknya. Mereka adalah sahabat sejati, yang tidak akan pernah meninggalkannya. Ia telah kehilangan satu sahabat, namun ia tahu ia memiliki dua sahabat yang akan selalu ada untuknya. Beberapa hari setelah kejadian itu, badai media sosial semakin membesar. Berita tentang pembatalan pernikahan dramatis menjadi trending topik di mana-mana. Video dan foto dari acara pernikahan yang hancur itu diunggah berulang kali. Berbagai komentar, baik yang mendukung maupun yang mencaci, membanjiri media sosial. Maya menjadi sorotan, namun ia memilih untuk mematikan semua media sosialnya. Ia tidak ingin melihat komentar-komentar itu. Ia tidak ingin mendengar apa yang orang lain pikirkan tentangnya. Yang terpenting baginya saat ini adalah menyembuhkan dirinya sendiri. Keluarga Maya mendukung penuh keputusannya. Mereka tahu bahwa ia membutuhkan waktu dan ruang untuk menyembuhkan lukanya. Ayah dan ibu berulang kali mengatakan betapa bangganya mereka padanya, karena ia memiliki keberanian untuk mengungkap kebenaran. "Kamu sudah melakukan hal yang benar, Nak," kata ayah. "Jauh lebih baik terlambat daripada harus hidup dalam kebohongan." Selama seminggu penuh, Maya mengunci diri di kamarnya. Ia menolak semua panggilan, tidak ingin bertemu siapapun. Ia menghabiskan hari-harinya dengan menangis, merenung, dan memutar ulang kejadian itu di kepalanya. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu buta, karena terlalu mudah percaya. Ia merasa bodoh, dan ia merasa seolah ia telah mengecewakan semua orang. Namun, suatu pagi, saat ia terbangun, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Rasa sakit itu masih ada, namun kini ia merasa ada secercah harapan. Ia melihat pantulan dirinya di cermin, dan ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Ia adalah korban,
bukan pelaku. Ia memutuskan untuk bangkit. Ia mulai membersihkan kamarnya, membuka jendela, membiarkan cahaya matahari masuk. Ia membuang semua barang yang mengingatkannya pada Rizky. Ia juga memblokir semua kontak Rizky dan Indah, memutuskan semua hubungan dengan mereka. Ia tahu, ia harus melepaskan masa lalu untuk bisa melangkah maju. Maya juga mulai menemukan kembali hobi-hobinya yang sempat ia tinggalkan. Ia mulai melukis lagi, pergi ke taman, dan membaca buku. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu fokus pada hubungan, sampai-sampai ia melupakan jati dirinya. Kini, ia ingin menemukan dirinya sendiri. Ia ingin menjadi sosok yang mandiri dan kuat. Ia tahu, perjalanannya masih panjang. Tapi ia tidak lagi takut. Ia tahu, ia memiliki orang-orang yang mencintainya, dan ia memiliki kekuatan di dalam dirinya untuk bangkit. Ia tidak akan membiarkan Rizky dan Indah merusak hidupnya. Ia akan bangkit, dan ia akan menemukan kebahagiaannya sendiri. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru, perjalanan yang penuh dengan harapan dan kekuatan. 1 bulan telah berlalu sejak hari yang menghancurkan itu. Maya masih tinggal di rumah orang tuanya. Namun suasana sudah tidak lagi suram. Perlahan tapi pasti, ia mulai bangkit. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus terkurung dalam kesedihan. Hidup harus terus berjalan. Pada suatu pagi yang cerah, Maya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan, kembali melukis. Ia menyiapkan kanvas kosong, cat, dan kuasnya. Di hadapannya, kanvas putih itu tampak seperti cermin, memantulkan semua kekosongan yang ia rasakan. Namun, ia mengambil napas dalam-dalam, mencelupkan kuasnya ke dalam cat biru tua, dan mulai membuat coretan-coretan abstrak. Ia melukis semua emosi yang ia rasakan, rasa sakit, amarah, kekecewaan, dan juga harapan. Semakin ia melukis, semakin ia merasa ringan, seolah-olah beban yang selama ini ia pikul perlahan-lahan terangkat. Maya juga mulai fokus pada karirnya. Sebelum sibuk dengan persiapan pernikahan, ia adalah seorang desainer grafis yang berbakat. Ia memutuskan untuk membuka usaha kecilnya sendiri, membuat ilustrasi dan desain untuk berbagai produk. Ia memulai dengan akun media sosial kecil, memposting karyanya yang indah. Siapa sangka, respons yang ia dapatkan sangat luar biasa. Pesanan mulai berdatangan, dan ia pun menjadi sangat sibuk. Kesibukan itu adalah berkah. Ia tidak punya waktu lagi untuk memikirkan Rizky dan Indah. Ia menghabiskan hari-harinya dengan bekerja, melukis, dan menikmati waktu bersama keluarga dan sahabatnya. Vina dan Risa adalah 2 malaikat yang dikirim Tuhan untuknya. Mereka selalu ada di sisinya, mendengarkan ceritanya, dan menghiburnya dengan cara mereka sendiri. Mereka tidak pernah memaksa Maya untuk membicarakan Rizky. Mereka hanya ada di sana, siap mendukungnya kapanpun ia butuh. Pada suatu sore, saat ia sedang menyelesaikan pesanan, Vina dan Risa datang membawakannya es krim. "Kamu terlihat lebih baik, Mei," kata Vina. Matanya dipenuhi kelegaan. "Kamu terlihat seperti Maya yang dulu, yang kami kenal." Maya tersenyum. "Terima kasih, teman-teman. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan tanpa kalian." Maya menyadari bahwa selama ini, ia telah kehilangan jati dirinya karena terlalu fokus pada hubungan. Ia melupakan semua hobi dan impiannya demi mempersiapkan pernikahan. Ia pikir kebahagiaannya hanya akan datang dari Rizky. Namun, kini ia tahu, kebahagiaan sejati datang dari dalam dirinya sendiri. Ia mulai menikmati hidup solo. Ia pergi hiking sendirian, menjelajahi alam, dan menemukan kedamaian di tengah-tengah keheningan. Ia juga mulai menikmati waktu bersama dirinya sendiri, pergi ke kafe, membaca buku, dan menulis di buku hariannya. Ia mulai belajar untuk mencintai dirinya sendiri, dengan semua kelemahan dan kekuatannya. Ia tidak lagi merasa bodoh atau mengecewakan. Ia tahu, ia adalah seorang yang kuat. Ia telah selamat dari sebuah bencana, dan ia telah berhasil bangkit kembali. Ia tidak akan membiarkan masa lalu merusak masa depannya. Setahun berlalu, usaha kecil Maya berkembang pesat. Ia tidak lagi hanya membuat desain,
tetapi juga membuka toko online yang menjual produk-produknya. Ia juga mulai mengajar kelas melukis, berbagi pengalamannya dengan orang lain. Ia menemukan kebahagiaan dalam hidupnya, kebahagiaan yang tidak bergantung pada orang lain. Maya tahu, perjalanannya masih panjang, tapi ia tidak lagi takut. Ia tahu, ia memiliki orang-orang yang mencintainya, dan ia memiliki kekuatan di dalam dirinya untuk bangkit. Ia tidak akan membiarkan rizki dan indah merusak hidupnya. Ia akan bangkit, dan ia akan menemukan kebahagiaannya sendiri. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru, perjalanan yang penuh dengan harapan dan kekuatan. Setahun telah berlalu. Hidup Maya berubah drastis, jauh lebih baik dari yang ia bayangkan. Ia tidak lagi menjadi calon pengantin yang hancur, melainkan seorang pengusaha muda yang sukses dengan toko daringnya. Ia telah menemukan kembali jati dirinya, menemukan kekuatan di dalam dirinya yang bahkan ia tidak tahu ia miliki. Rasa sakit dan pengkhianatan dari masa lalu telah berubah menjadi pelajaran berharga yang membuatnya menjadi sosok yang lebih kuat dan bijaksana. Ia sudah sepenuhnya pulih dari luka-luka itu, dan yang paling penting, ia telah belajar untuk mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Pada suatu sore, saat ia sedang menghadiri sebuah pameran seni di kota, ia melihat sebuah lukisan yang sangat menarik perhatiannya. Lukisan itu, yang menggambarkan seorang wanita yang sedang berdiri di tengah badai, terlihat begitu nyata dan menyentuh hatinya. Maya merasa seolah-olah lukisan itu menceritakan kisahnya sendiri. Ia berjalan mendekat, dan di sana, ia bertemu dengan pelukisnya. Namanya Aldi. Ia adalah seorang pria yang ramah, dengan mata yang hangat dan senyum yang tulus. Mereka mulai berbicara tentang lukisan itu, dan Maya menemukan dirinya menceritakan kisahnya, kisah tentang badai yang ia lewati setahun yang lalu. Aldi mendengarkannya dengan sabar, tanpa menghakimi, dan dengan mata yang penuh simpati. Ia tidak melihat Maya sebagai korban, melainkan sebagai seorang pejuang yang kuat. Lukisan itu menceritakan tentang harapan, kata Aldi. Seberat apapun badai, di ujungnya akan selalu ada cahaya. Sejak pertemuan itu, Maya dan Aldi menjadi dekat. Mereka bertemu di berbagai pameran seni, kafe, dan tempat-tempat lainnya. Maya tidak lagi terburu-buru dalam menjalin hubungan. Ia belajar dari masa lalunya. Ia membiarkan hubungan itu berkembang secara alami, tanpa tekanan. Ia ingin mengenal Aldi apa adanya, dan ia ingin Aldi juga mengenalnya. Aldi berbeda dari Rizky. Rizky selalu membicarakan kesempurnaan, kemewahan, dan ambisi. Aldi berbicara tentang seni, tentang alam, dan tentang hal-hal sederhana yang membuatnya bahagia. Ia tidak mencoba untuk mengubah Maya. Ia mencintainya apa adanya. Ia menghargai Maya karena ia adalah seorang wanita yang kuat, mandiri, dan berani. Suatu malam, saat mereka sedang duduk di bangku taman, di bawah cahaya rembulan, Aldi menggenggam tangan Maya. Maya, katanya, suaranya lembut. Aku tahu, kamu sudah melewati banyak hal. Tapi aku ingin kamu tahu, kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Aku ingin menjadi bagian dari kebahagiaan itu. Air mata Maya menetes. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan. Ia akhirnya menemukan cinta sejati. Cinta yang tidak didasarkan pada kebohongan dan ambisi, melainkan pada kejujuran dan ketulusan. Maya tersenyum, dan ia tahu bahwa ia telah menemukan kebahagiaan yang ia cari selama ini. Ia tidak membutuhkan pernikahan yang sempurna. Ia tidak membutuhkan kekayaan. Yang ia butuhkan hanyalah seseorang yang tulus, yang bisa mencintainya apa adanya, dan yang bisa berjalan bersamanya melewati badai, dan menemukan cahaya di ujungnya. Setahun telah berlalu sejak pertemuan pertama mereka di pameran seni, dan hubungan Maya dengan Aldi semakin mendalam. Mereka tidak terburu-buru, tidak memaksakan apapun. Mereka membiarkan cinta tumbuh secara perlahan, seperti tunas yang baru muncul dari tanah setelah hujan lebat. Hubungan mereka adalah sebuah pelajaran bagi Maya, sebuah bukti bahwa cinta yang sejati tidak harus datang dengan drama atau pengkhianatan, tetapi dengan ketenangan, kejujuran, dan kepercayaan. Aldi tidak hanya menjadi kekasih, tetapi juga sahabat terbaik Maya.
Ia adalah orang pertama yang Maya ceritakan ketika ia merasa gembira, dan juga orang pertama yang ia cari ketika ia merasa sedih atau lelah. Aldi tidak mencoba untuk menyelamatkan Maya dari masa lalunya. Sebaliknya, ia menerima Maya dengan semua luka dan ketidaksempurnaan, dan ia selalu mengingatkan Maya akan betapa kuat dan berani dirinya. Pada suatu malam, saat mereka sedang makan malam di sebuah restoran kecil yang nyaman, Aldi mengambil tangan Maya. "Maya," katanya. Matanya memancarkan kehangatan yang tulus. "Aku tahu, kamu sudah melewati banyak hal. Tapi aku ingin kamu tahu, kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Aku ingin menjadi bagian dari kebahagiaan itu. Aku mencintaimu, Maya." Air mata Maya menetes. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan. Ia akhirnya menemukan cinta sejati. Cinta yang tidak didasarkan pada kebohongan dan ambisi, melainkan pada kejujuran dan ketulusan. Maya tersenyum, dan ia tahu bahwa ia telah menemukan kebahagiaan yang ia cari selama ini. Beberapa bulan kemudian, Aldi melamar Maya. Kali ini, tidak ada upacara megah atau perhiasan mahal. Aldi melamar Maya di sebuah taman kecil, di bawah pohon rindang yang sering mereka datangi. Ia memberikan sebuah cincin perak sederhana, dan sebuah surat yang ditulis tangan, menceritakan tentang betapa ia mencintai Maya, dan betapa ia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Maya menerima lamaran itu dengan air mata bahagia. Ia tahu bahwa ini adalah cinta yang sejati. Ia tidak membutuhkan pernikahan yang sempurna. Ia tidak membutuhkan kekayaan. Yang ia butuhkan hanyalah seseorang yang tulus, yang bisa mencintainya apa adanya, dan yang bisa berjalan bersamanya melewati badai, dan menemukan cahaya di ujungnya. Pernikahan mereka diadakan secara sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat-sahabat terdekat. Tidak ada pesta besar-besaran, tidak ada media yang meliput. Hanya ada cinta, kebahagiaan, dan ketulusan. Di hari pernikahan mereka, saat ia berdiri di samping Aldi, Maya tidak lagi merasa seperti seorang korban. Ia merasa seperti seorang pemenang. Ia telah melewati badai, dan kini ia akhirnya menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Ia tahu bahwa ia pantas mendapatkan ini. 5 tahun telah berlalu sejak Maya dan Aldi menikah. Kehidupan mereka adalah sebuah bukti nyata bahwa kebahagiaan sejati tidak harus sempurna, tetapi tulus. Rumah mereka, yang penuh dengan tawa dan seni, menjadi tempat yang penuh kedamaian. Maya tidak lagi menjadi calon pengantin yang hancur, melainkan seorang wanita yang utuh dan bahagia, yang menemukan kebahagiaannya di sisi pria yang tulus mencintainya. Usaha kecil Maya berkembang pesat. Ia membuka sebuah galeri seni kecil, tempat ia tidak hanya memamerkan karyanya sendiri, tetapi juga karya-karya seniman muda lainnya. Ia juga menjadi mentor bagi para wanita yang ingin memulai usaha mereka sendiri. Ia berbagi kisahnya, kisah tentang pengkhianatan dan kehancuran, namun yang paling penting, ia berbagi kisah tentang bagaimana ia bangkit kembali dan menemukan kekuatannya sendiri. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Aldi, suaminya, selalu mendukungnya. Ia adalah pria yang sabar, lembut, dan selalu ada di sisinya. Ia tidak pernah mencoba untuk mengubah Maya. Ia mencintainya apa adanya. Ia bangga dengan semua pencapaian Maya, dan ia selalu mengingatkannya bahwa ia adalah seorang wanita yang luar biasa. Hubungan Maya dengan Vina dan Risa semakin kuat. Mereka adalah keluarga bagi Maya. Mereka sering berkumpul, berbagi cerita, dan tertawa bersama. Mereka tidak pernah membicarakan tentang rizki atau indah lagi. Masa lalu adalah masa lalu. Mereka fokus pada masa depan, pada kebahagiaan yang mereka bangun bersama. Suatu hari, saat ia sedang duduk di bangku taman, di bawah pohon rindang yang sering ia datangi bersama Aldi, Maya memikirkan kembali semua yang telah ia lalui. Ia teringat akan gaun pengantin yang indah, yang kini ia simpan di dalam lemari. Ia tidak lagi melihat gaun itu sebagai sisa-sisa bencana, melainkan sebagai sebuah pengingat. Pengingat akan betapa jauh ia telah melangkah. Pengingat bahwa ia telah selamat dari badai, dan ia telah menemukan pelangi di ujungnya. Maya tersenyum. Ia tahu
bahwa ia pantas mendapatkan ini. Ia telah melewati badai, dan kini ia akhirnya menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang abadi. Ia tidak pernah menyesali keputusannya. Ia tidak menyesal telah membatalkan pernikahannya. Karena jika ia tidak melakukannya, ia tidak akan pernah bertemu dengan Aldi. Ia tidak akan pernah menemukan dirinya sendiri. Ia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan sejati.